Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ayah bunda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini agenda kopi pagi kita akan bersama dengan Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikri. Sudah bersama dengan saya, Bapak Fahmi Irfansyah, selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikri. Ya, Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Pak. Amin ya Rabbal Ya. Alamin. Ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, nah ini sudah bersama dengan saya Bapak Fahmi Irfansyah, beliau adalah Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikri. Ya, Pak Fahmi, sudah sejak kapan Pak Fahmi jadi Kepala Sekolah di SDIT Nurul Fikri Pak? Ya, Pak Adafi, alhamdulillah SDIT Nurul Fikri ini berdiri sejak tahun 1993 sampai tahun 2021 ini sudah terjadi pergantian kepala sekolah ke-6 kali. Oh, ya. Saya adalah kepala sekolah yang ke-6 yang diamanahkan sejak tahun 2020 kemarin. Ya. Nah, kalau ngelihat SDIT Nurul Fikri berarti dari tahun 1993 ya Pak. Udah lama sekali ya Pak. Betul. Ya, baik Pak Fahmi. Kalau SDIT Nurul Fikri sudah berdiri sejak 1993 Pak Fahmi, sekilas tentang SDIT Nurul Fikri itu seperti apa ya Pak? Iya, SDIT Nurul Fikri ini terhitung sebagai pionir berdirinya sekolah-sekolah Islam terpadu di Indonesia, dan tentunya sebagai pionir yang ingin juga mewujudkan tujuan pendidikan nasional fokus pada pendidikan karakter yang sesuai sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebagai sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1993, tentunya SDIT Nurul Fikri punya kekhasan tertentu ya Pak? Atau mungkin Pak Fahmi bisa menyampaikan sekilas tentang SDIT Nurul Fikri Pak? Iya, SDIT Nurul Fikri ini hadir dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi inline dengan tujuan pendidikan nasional dengan mengimplementasikan karakter SMART. Apa itu SMART Pak? SMART itu akronim dari soleh, muslim, cerdas, mandiri, dan terampil. Oh, luar biasa. Ya. Nah, tentunya itu sesuai dengan dan sejalan dengan nilai Islam itu sendiri. Oke. Tentunya dari karakter SMART itu ada turunan programnya ya Pak? Nah, kalau kita berbicara program Pak, di SDIT Nurul Fikri ada program unggulan nggak Pak? Seperti apa? Iya, tentu dari sekian banyak program-program yang dijalankan di lingkungan SDIT Nurul Fikri, ada program unggulan yang menjadi fokus kita, dan itu jumlahnya ada 7 program. 7 program unggulan kami, ya. Yang pertama adalah tahsin dan tahfidz Al-Quran, di mana setiap peserta didik kita pastikan ya, mereka bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan target tertentu. Minimal berapa juz Pak kalau SDIT Nurul Fikri Pak? Dengan 6 tahun siswa bersekolah di SDIT Nurul Fikri, kita akan mengembangkan kemampuannya menjadi hafal 3 juz Al-Quran. Targetnya minimal 3 juz ya. Al-Quran. Meskipun ada yang lebih dari 3 juz Pak? Banyak ya. Itu target minimal kita. Yang kedua, program leadership, kepemimpinan siswa ya, dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengiringi dari pembelajaran utama, dari mengimplementasikan kurikulum nasional yang juga kita integrasikan dengan kurikulum kekhasan SDIT Nurul Fikri, serta kurikulum dari jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Kemudian yang ketiga, program budaya riset atau riset culture. Ini mendorong seluruh peserta didik untuk mengembangkan penelitian ya, terbiasa dengan berpikir kritis ya, secara sistematis, kemudian menghasilkan satu kesimpulan-kesimpulan ya, terkait apa yang ditelitinya seperti itu. Kemudian yang keempat, budaya baca atau reading culture. Jadi program ini unggulan ya dalam mengawal siswa-siswi untuk terbiasa ya sehari-harinya ini membaca. Suka membaca ya? Suka membaca. Oke. Kemudian ada lagi program
refresh attitude ya. Ini adalah turunan dari Smart NF itu sendiri, di mana ya setiap siswa ini perlu betul-betul dipastikan sikap karakter-karakter apa ya yang dibentuk selama bersekolah di SD Tender Fikri. Kemudian yang keenam, program bilingual. Ada bilingual juga ya? Bilingual. Oh iya. Tentunya kita integrasikan ya pembelajaran, interaksi antara guru dengan siswa ini dengan komunikasi berbahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi bilingual itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul. Ada bahasa Arab juga nggak, Pak? Ya, bahasa Arab ini baru dijumpai oleh siswa ketika sudah berada di level 4. Oh, jadi kalau udah kelas 4 trilingual lah ya? Iya. Oke. Ada bahasa Arab di kelas 4, 5, dan 6. Dan program unggulan yang terakhir adalah computational learning. Kekinian tuh, Pak. Iya, jadi kita menuju untuk educational 4.0. Oh, ngikutin ini ya, zaman-zaman sekarang ya, Pak. Tentunya ternyata SD Tender Fikri nggak mau kalah nih dengan kondisi saat ini ya, Pak. Betul sekali, kita harus mengikuti perkembangan pendidikan ya saat ini ya, sehingga ya, kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Itu luar biasa. Nah, kalau di masa saat ini, Pak Fahmi, kan ini memang masanya lagi pandemi COVID ya, pandemi COVID-19. Tentunya kita sih berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu sehingga anak-anak siswa itu mulai bisa sekolah seperti biasa pada umumnya. Nah, kalau di SD Tender Fikri, Pak, selama pandemi COVID ini anak-anak sekolahnya gimana, Pak? Iya, sama-sama kita ketahui ya bahwa pandemi ini sudah berlangsung sejak Maret tahun ya. Dari Maret 2020. Ya, sejak saat itu kami mengembangkan satu pendekatan pembelajaran ya secara jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh ya, Pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh tentu kita memanfaatkan teknologi digital, di mana ya siswa tetap bisa belajar dari rumah dengan memanfaatkan satu platform pembelajaran yang kita pilih adalah Zoom meeting. Kemudian dengan LMS atau Learning Management Systemnya adalah Google Classroom. Nah, kemudian ya selain itu ya, agar tercipta satu pembelajaran yang interaktif ya, tentunya ya siswa dengan kondisi belajar di rumah ini bagaimana guru-guru bisa memantau ya, siswa ini tetap belajar sebagaimana ketika terjadi interaksi belajar secara offline ya. Maka kami juga mengembangkan ya, mengintegrasikan begitu beberapa learning tools ya, yang memastikan siswa nanti belajar secara interaktif, menarik dan menyenangkan. Apa aja tuh Pak toolsnya, Pak? Yang pertama kita integrasikan learning tools peer deck. Peer deck. Ya, kalau kita coba mengetahui lebih lanjut ya tentang bagaimana peer deck ini, itu akan terjadi satu interaksi antara guru dengan siswa yang bisa di assessment ya, pembelajarannya kita kenal dengan assessment for learning ya, memastikan pemahaman siswa saat belajar itu seperti apa. Yang kedua, learning tools Padlet. Ini juga ya memungkinkan sekali ya terjadi satu interaksi, apalagi tadi ada research culture ya, di mana kita ingin mengembangkan setiap pembelajaran interaktif itu mengukur visible thinking rutinnya. Siswa ini diajak untuk berpikir kritis gitu ya, melakukan satu pertanyaan-pertanyaan terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya. Nah, Padlet ini sangat mendukung sekali. Yang ketiga adalah Edpuzzle. Jadi learning tools yang satu ini sangat-sangat sesuai mendukung dengan kondisi PJJ saat ini, di mana siswa bisa langsung ya terukur ya bagaimana pemahaman belajar dari video-video yang disajikan oleh guru ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diintegrasikan, kemudian guru mengetahui pemahaman siswa. Yang keempat adalah Flipgrid ya. Di sini beberapa mata pelajaran tertentu yang memang menuntut ya performance ya siswa
maka Flipgrid ini sangat cocok ya, mendukung sekali di mana siswa bisa menunjukkan videonya ya untuk dinilai, untuk ditunjukkan kepada guru sebagai assessment for learning tadi. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak aktivitasnya justru ketika pembelajaran online ya. Jadi tentunya ayah bunda, bapak ibu, orang tua siswa SD Nurul Fikri maupun calon orang tua siswa SD Nurul Fikri ya Pak, jangan khawatir, tidak khawatir ketika nanti misalnya menyekolahkan putra putrinya ke SD Nurul Fikri ketika di masa pandemi, ketika belajar PJJ. Mungkin sebagian orang tua berpikir, aduh belajarnya online, nanti orang tuanya repot, aduh belajar online, nanti paling juga nggak ngapa-ngapain gitu ya Pak. Tapi dengan yang tadi Pak Fahmi sampaikan, ada Zoom meeting, itu jam berapa sampai jam berapa Pak kalau Zoom? Iya, tentu dalam penerapan pembelajaran di masa PJJ ini ya ada penyesuaian. Yang sebelumnya di masa offline itu siswa itu full day ya sampai sore ya. Tentu di masa pandemi ini siswa hanya belajar itu tidak melebihi waktu subuh. Oke. Jadi dari jam 7 pagi ya sampai jam 11 siang. Tapi untuk kelas rendah atau kelas 1 dan 3 itu ya tentunya dia lebih singkat lagi ya. Hanya sampai pukul 9.30 ya, pembelajaran dilakukan bersama guru. Artinya, meskipun pembelajarannya PJJ online, tapi juga ada sebenarnya tatap muka virtual ya Pak. Tatap muka virtual, di mana di situ guru akan menyampaikan materi pembelajaran, pun juga dengan tadi 4 learning tools sebagai media, sebagai guru untuk memberikan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif bersama siswa. Oke, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu Ayah Bunda. Ternyata SDIT Nurul Fikri dalam kondisi PJJ, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sangat inovatif dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ya, begitu pahamnya. Kalau guru-guru nggak merasa kesulitan ya Pak? Insya Allah, guru-guru kami ini adalah guru-guru yang memiliki kualifikasi ya untuk bisa melaksanakan pembelajaran offline ataupun online. Luar biasa. Karena kami memfasilitasi untuk ya mengembangkan kompetensi mereka ya, dengan pelatihan terbaru ya, apa yang disajikan oleh Kemendikbud ataupun dari lembaga-lembaga yang menyesuaikan perkembangan pendidikan di masa ini. Oke, nah baik Pak, kami ini yang terakhir. Nah, ini kan lagi masanya orang tua mungkin lagi mau nyari sekolah nih Pak buat putra putrinya ya. Ayah bunda sekalian yang mungkin masih bingung, anak saya mau sekolah di mana ya SD-nya gitu. Pak Fahmi bisa disebutkan mungkin Pak, apa sih alasannya sehingga orang tua tuh memilih untuk menyekolahkan ke SDIT Nurul Fikri Pak Fahmi? Ya, tentu yang pertama adalah kurikulum SDIT Nurul Fikri. Jadi SDIT Nurul Fikri ini membentuk satu kurikulum yang dibuat oleh Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri ya, yang ada beberapa unit, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang nantinya mampu menyiapkan Ananda ya, untuk tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan ya pada usia perkembangannya, gitu ya. Jadi nggak hanya berpatokan pada kurikulum nasional saja Pak, tapi SDIT Nurul Fikri pun juga mengembangkan kurikulum ya. Betul sekali ya. Kita menyebut dengan NFIS ya. Nurul Fikri Education System. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, karakter smart. Karakter smart. Karakter ini menjadi program atau implementasi ya dari mewujudkan tujuan pendidikan nasional tadi ya. Kita fokus pada pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ya. Dengan tetap ya memberikan bekal pengetahuan ataupun keterampilan ya yang sesuai dengan tumbuh kembang siswa itu sendiri. Jadi ibarat kata kalau nanti mau jadi dokter gitu Pak ya, jadi dokter tapi dokter yang Islami gitu ya Pak. Dokter yang hafal Quran gitu ya. Jadi kognitifnya unggul, kemudian terampil ya dalam melaksanakan ya pengetahuan itu sekaligus ditopang oleh karakter ya, sikap yang sesuai dengan nilai Islam. Luar biasa. Ada lagi Pak? Satu lagi? Ya, tentunya ya, Nurul Fikri ini ditopang ya oleh SDM yang unggul. Guru ya Pak? Terutama dari guru yang langsung berinteraksi ya, langsung dengan siswa. Ya, SDIT Nurul Fikri ini menyiapkan dan memastikan ya guru-guru itu memiliki kompetensi yang
tinggi ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, jadi ya 3 hal itulah ya yang jadi alasan ya ayah bunda semua ya untuk ya bersama-sama bergabung dengan SDT Nur Fikri. Meskipun di tengah kondisi pandemi, kami bisa tetap pastikan ya Ananda tetap tumbuh dan berkembang, belajar meskipun dari rumah. Oke, baik Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, demikian tadi bincang singkat kami dengan Bapak Fahmi Irfansyah selaku Kepala Sekolah SDT Nur Fikri. Terima kasih banyak Pak Fahmi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu ya Pak, insya Allah. Ya, baik demikian Ayah Bunda, insya Allah sekian untuk sesi kali ini kita berbincang dengan Bapak Fahmi Irfansyah selaku Kepala Sekolah SDT Nur Fikri. Insya Allah di lain waktu lain kesempatan kita akan berbincang kembali dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik lainnya seputar Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri dan dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Kopi Pagi Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri.